Buat pembelajar, ketemu lagi dengan channel Belajar Administrasi. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang penyusunan instrumen tes. Untuk lebih jelasnya, yuk kita belajar bersama-sama. Apa sih spesifikasi tes itu? Sederhananya, sebuah spesifikasi tes merupakan proses penentuan tujuan tes, diantaranya di dalamnya terdapat kisi-kisi dan memilih bentuk tes. Berikut saya contohkan salah satu spesifikasi tes. Berdasarkan hasil analisis KI dan KD, didapatkan satu kompetensi dasar, yaitu menerapkan pengelolaan arsip elektronik. Nah, dari satu kompetensi dasar ini, saya pecah atau breakdown menjadi 4 indikator yang dapat mencirikan siswa atau peserta didik itu mampu melakukan penerapan pengolahan arsip elektronik. Yang pertama, dari segi kognitif, saya pilih yang paling rendah, yaitu mengingat siswa mampu mengenali arsip elektronik. Terus indikator yang kedua naik menjadi memahami, siswa mampu menggolongkan aplikasi pengolahan arsip elektronik. Indikator yang ketiga sudah naik lagi pada tahap penerapan, yaitu siswa mampu mengoperasikan aplikasi pengarsipan arsip elektronik. Yang terakhir sudah naik lagi menjadi HOTS, yaitu analisis. Siswa mampu membedakan fitur-fitur aplikasi pengolahan arsip elektronik. Nah, dari keempat indikator tersebut, saya ingin membuat instrumen atau metode asesmennya menggunakan tes dan non-tes. Nah, pada tahapan bentuk instrumen, saya menggunakan tes terlebih dahulu, non-tesnya ada di video selanjutnya, yaitu di sini saya akan mencoba membuat kisi-kisi sampai kepada tata cara penulisannya dari tes pilihan ganda dan tes esai. Contoh tabel spesifikasi kognitif. Ya, jadi yang saya bahas di sini hanya dari kognitif ya, tidak afektif atau psikomotorik. Nah, dari KD yang sudah saya tetapkan, yaitu menerapkan pengolahan arsip elektronik, saya bagi menjadi beberapa aspek yang ingin saya ukur. Yang pertama, LOTS dulu, ada tiga, mengingat, memahami, menerapkan. Yang terakhir, HOTS, yaitu analisis. Jumlah butir 40 soal. Nah, dari 40 soal ini, saya pecah menjadi 36 soal pilihan ganda, dan 4 soal essay. Ya. Penentuan persentase disesuaikan dengan karakter kompetensi inti atau materi pokok. Nah, sebenarnya ada beberapa teori yang menyatakan persentase untuk soal yang mudah, sedang, dan sulit gitu. Ya, saya mengkategorikan kalau sulit ada di analisis, kalau mudah ada di mengingat dan memahami. Sehingga saya dapat menjabarkan hasil dari tabel tadi ke dalam kisi-kisi sebuah tes objektif. Di mana mata pelajarannya kearsipan, kompetensi dasarnya menerapkan pengolahan arsip elektronik. Kemudian saya pecah menjadi 4 indikator. Yang pertama, siswa mampu mengenali arsip elektronik, itu merupakan indikator yang pertama. Jenis tes, bentuk instrumen yaitu pilihan ganda. Di slide sebelumnya telah dijelaskan bahwasannya untuk indikator 1 itu ada 8 soal, yaitu butir nomor 1 sampai nomor 8. Kemudian lanjut, di indikator 2, siswa mampu menggolongkan aplikasi pengolahan arsip elektronik. Bentuknya pilihan ganda, di situ ada 12 butir soal, dari mulai soal butir nomor 9 sampai nomor 20. Kemudian ada indikator nomor 3, di mana siswa mampu mengoperasikan aplikasi pengolahan arsip elektronik. Di situ ada 2 jenis soal yang saya buat. Yang pertama pilihan ganda dengan 10 butir dan IC 2 butir. Butir pilihan ganda dari mulai butir nomor 21 sampai 30, sedangkan butir esai mulai butir 37 sampai 38. Kemudian yang terakhir, indikator nomor 4, tahap analisis, siswa mampu membedakan fitur-fitur aplikasi pengolahan arsip elektronik. Metodenya tes, bentuk instrumen atau jenis instrumen menggunakan pilihan ganda dan esai, di mana pilihan ganda di sini tersisa 6, mulai dari butir nomor 31 sampai 36, dan IC ada 2, yaitu butir nomor 39 dan 40. Nah, sederhananya, untuk
nomor instrumen atau butir instrumen itu disajikan secara berurutan mulai dari butir 1 sampai butir 36 itu soal pilihan ganda, kemudian butir 37 sampai 40 itu IC. Jadi tidak selang-seling gitu, seperti itu. Nah, untuk mengaplikasikannya saya akan membahas dulu dari bentuk yang pilihan ganda baru ke IC. Menulis butir tes pilihan ganda. Yang pertama, mengkaji indikator, sudah. Terus kita kemudian memilih pertanyaan yang sesuai dengan indikator. Menulis butir tes pada bentuk yang sesuai dengan kisi-kisi tes, yaitu pilihan ganda. Menentukan kunci jawaban dan pengeco atau distraktor, dan panduan scoring. Untuk menulis butir tes pilihan ganda, yang pertama, saya sudah mengkaji indikator. Ini hanya salah satu contoh saja ya, jadi tidak semua contoh saya gunakan. Jadi saya mengambil indikator siswa mampu mengenali arsip elektronik. Kemudian dari indikator tersebut, saya mencoba untuk menyajikan sebuah pertanyaan, di mana pertanyaan tersebut adalah berikut merupakan contoh arsip elektronik kecuali. Nah, di sini siswa diminta untuk mengenali arsip elektronik. Nah, dari kata-kata keyboardnya mengenali, berarti soal yang saya buat, mereka harus coba mengenali. Ya, saya coba membuat soal dalam bentuk contoh arsip elektronik, mereka mampu tidak membedakan mana arsip elektronik dan non-elektronik. Pertanyaan itu merupakan jabaran dari indikator. Jadi, kasarannya, kalau seandainya kita menyajikan sebuah indikator memahami, berarti mereka diberikan sebuah pertanyaan yang fokus untuk dapat memahami sebuah pertanyaan atau kajian. Jadi kalau untuk mengenali, ya kita sajikan bentuk dan mereka mengenali sendiri. Kemudian kunci jawaban ada di nota pembelian. Banyaknya distraktor atau pengecoh, di sini 4 buah, sesuai dengan beberapa teori yang saya baca, bahwasanya kalau untuk SMP ke atas itu jumlah jawaban untuk pilihan ganda itu 5, dengan 1 kunci jawaban dan 4 pengecoh. Pengecohnya terdiri dari 1 surat elektronik, data karyawan berbentuk Excel, data penjualan berbentuk PDF, dan kumpulan file desain berbentuk CDR. Nah, untuk membuat distraktor atau pengecoh, kita perlu mengkaji lebih dalam terkait pertanyaan yang telah kita buat. Jadi jangan sampai kunci jawaban itu sudah ada kisi-kisinya atau sudah include petunjuknya di distraktor. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, berikut contoh soal yang sudah saya tulis, kira-kira seperti ini. Dan yang terakhir saya sajikan pedoman skor. Nah, pedoman skor merupakan salah satu hal yang harus ditulis dalam menulis butir tes. Di pilihan ganda atau soal berbentuk objektif pilihan ganda, biasanya satu soal itu skornya hanya 0 dan 1. Kalau salah itu 0, kalau benar itu 1. Nah, di sini saya menggunakan skala maksimal, yaitu apabila siswa mampu menjawab ke semua butir soal, mereka akan mendapatkan nilai 100. Nah, tetapi permasalahannya di sini butir soal hanya 36. Oleh karena itu, pedoman skornya saya menggunakan rumus jumlah skor benar dibagi jumlah total skor dikali 100. Nah, misalnya seorang siswa hanya mampu menjawab benar 22. Berarti 22 dibagi jumlah total skor, kalau jawab semuanya benar 36 dikali 100. Berarti nilainya siswa tersebut untuk nilai pilihan ganda ini hanya 61,11. Kira-kira seperti itu. Hampir sama dengan butir tes pilihan ganda, menulis soal esai juga harus mengkaji indikator. Tadi sudah dilakukan. Kemudian memilih pertanyaan yang sesuai dengan indikator, menulis butir tes pada bentuk yang sesuai dengan kisi-kisi tes, membuat rubrik penilaian dan panduan scoring. Nah, berbedanya pada saat kita menulis butir tes pilihan ganda, di situ kita membuat pilihan jawaban dan distraktor atau pengecohnya. Nah, sedangkan di butir esai, kita tidak membuat itu, tetapi kita ganti dengan rubrik penilaian. Kira-kira seperti ini. Indikator tadi siswa mampu mengoperasikan aplikasi pengelolaan arsip elektronik. Pertanyaannya,
jelaskan secara sistematis proses penyimpanan surat menggunakan Google Form dan Google Drive. Nah, dari pertanyaan itu sudah bisa kita bayangkan bahwasanya Google Form dan Google Drive itu berbasis online. Nah, otomatis arsip yang dilakukan untuk memasukkan ke dalam Google Form dan Google Drive itu harus bentuk elektronik dong, tidak bisa nota fisik itu kita masukkan ke dalam Google Form atau Google Drive, karena Google Form dan Google Drive itu berbasis online gitu. Nah, dari situ saya memilih rubrik. Rubrik itu ada dua jenis, ada rubrik holistik dan analitik. Nanti akan dibahas setelah slide ini. Nah, soal skor rubrik saya gunakan 5 skala, yaitu mulai dari 0, artinya tidak menjawab, 1 sangat tidak baik, 2 tidak baik, 3 baik, dan 4 sangat baik. Nah, biar tidak bias, apa itu rubrik holistik dan analitik, kita bahas selanjutnya. Nah, panduan skor yang saya gunakan apabila siswa menjawab 4 soal IC tersebut, berarti nilai maksimal karena satu soal itu nilai maksimalnya ada 4, berarti ada 4 soal IC dikali 4, berarti ada 16. Untuk merubah pada skala 100, caranya sama dengan pada butir pilihan ganda, yaitu skor yang diperoleh dibagi total skor dikali 100. Jadi kalau siswa tersebut mendapatkan skor 16, berarti 16 dibagi 16 dikali 100. Ya, dia untuk soal esai dapatnya 100. Rating scale. Rating scale merupakan alat bantu di mana biasanya digunakan untuk menilai unjuk kerja. Bisa juga digunakan untuk nilai esai. Nah, pada rating scale dikenal rubrik. Rubrik itu ada dua, analistik dan holistik. Rubrik analistik merupakan rubrik yang memberikan tataran kinerja bagi setiap kriteria sehingga guru dapat menilai siswa berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Nah, maksudnya seperti ini. Pada saat kita menilai tugas atau IC gitu, jadi tidak serta-merta kita melakukan overview. Oh, nilai ini bagus gitu. Tidak, tetapi kita buat kriteria masing-masing rubrik analistik ini. Misalnya, satu dari sistematika menjawab. Kedua, misalnya dari kualitas jawaban. Atau ketiga dari bahasa. Nah, itu bisa-bisa saja untuk membuat rubrik analistik. Sedangkan bedanya dengan rubrik holistik itu lebih kepada rubrik yang hanya satu aspek. Jadi, hanya satu saja yang dinilai, ya overview gitu. Misalnya ada jawaban mahasiswa. Ya udah itu dinilai menurut persepsi rubrik itu baik, tidak baik, sangat tidak baik, atau sangat baik. Gitu. Jadi tidak ada penjabaran kriteria lagi. Contohnya, ini merupakan rubrik analitik atau analistik, di mana rubrik ini saya buat aspek penilaiannya ada dua. Yang pertama, sistematika jawaban untuk masing-masing satu pertanyaan ya. Jadi rubrik ini berlaku untuk satu pertanyaan, bukan keempat itu menggunakan rubrik yang sama. Yang pertama, sistematika jawaban. Nilai 0 atau skor 0 didapat kalau dia tidak menjawab. Jadi kalau tidak ada jawaban sama sekali, itu nilainya 0. Apabila ada menjawaban, bisa kita nilai berdasarkan kriteria yang sudah kita buat. Kriteria 1 di sistematis, jawaban siswa sangat tidak sistematis. Kriteria 2, siswa belum mampu menjawab secara runtut. Terdapat lebih dari 2 proses yang tidak berurutan. Jadi proses langkah-langkah penyimpanan surat. Yang ketiga, siswa mampu menjawab dengan runtut dengan kesalahan 1-2 saja yang tidak runtut. Sedangkan yang keempat, perfect, alias siswa mampu menjawab secara runtut dari mulai langkah awal sampai langkah akhir. Tidak ada yang terbalik gitu. Terus yang kedua, ketepatan jawaban. Nah, saya kalau tadi mengukur sistematis, ini mengukur kualitas jawabannya. Yang pertama, skala 0, ya dia tidak menjawab. Terus skor 1, korelasi antara jawaban dan pertanyaan itu sangat rendah, alias tidak nyambung. Misalnya kalau dia hanya menuliskan soal saja, ya mungkin nilainya hanya 1. Kemudian siswa mampu menjawab dengan runtut. Terdapat 2 proses yang tidak berurutan atau tepat. Gitu. Maksudnya yang nomor 2 ini, siswa menjawab, terus sudah bagus gitu. Tetapi ada lebih dari 2 jawaban yang salah gitu, yang tidak tepat atau tidak akurat.
Yang skor nomor 3, apabila siswa menjawab langkah-langkahnya itu disajikan dengan jelas, terdapat 1-2 langkah yang masih bias, yang tidak nyambung. Tapi hanya 1-2, tidak lebih dari itu. Kalau lebih dari itu, dia mendapat skor 2. Nah, sedangkan nomor 4, langkah-langkah yang dijelaskan itu tepat, tidak ada yang terbolak-balik, dan disajikan dengan jelas. Jadi, karena soal IC itu menuntut kita berpikir dalam menentukan jawaban ini benar, tidak, skornya berapa. Oleh karena itu diperlukan rubrik untuk menghindari subjektivitas si korektor atau orang yang mengkoreksi, atau istilahnya ya guru. Nah, rubrik analistik lebih ribet menurut saya ketimbang rubrik holistik. Kalau holistik ya satu saja. Berikut saya sajikan contoh rubrik holistik. Nah, sama seperti identitas di rubrik analistik, menggunakan butir soal nomor 37, pertanyaannya sama, jelaskan langkah-langkah pengolahan arsip, pengolahan surat masuk menggunakan Google Form dan Google Drive. Nah, di rubrik holistik itu hanya dinilai satu saja aspeknya. Ya, monggo kalau mau dibilang kualitas jawaban, ketepatan jawaban, korelasi jawaban, ya silakan. Tapi yang dinilai overview, keseluruhan jawabannya itu. Di sini saya memilih kata ketepatan jawaban. Skor 0 apabila siswa tidak menjawab. Skor 1 korelasi jawaban dengan pertanyaan sangat rendah, jadi tidak nyambung. Skor 2 apabila mampu menjawab secara runtut, tetapi lebih dari 2 proses itu ditulis secara tidak sistematis dan tidak berurutan. Sedangkan skor 3 apabila jawaban siswa itu tepat langkahnya, tetapi 1-2 langkah saja yang kurang tepat atau tidak sistematis atau bias. Sedangkan skor 4 sama seperti rubrik analistik tadi, di korelasi jawaban, langkah yang disajikan siswa tepat, tidak ada yang terbolak-balik, sistematis, dan penyajiannya jelas. Kira-kira seperti itu. Sekian ngobrol-ngobrol santai kita mungkin pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah untuk mendesain sebuah instrumen tes khususnya pilihan ganda ataupun IC. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. See ya!